Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas reaksi kimia dan persamaan reaksi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang atom, konfigurasi elektron, kemudian ikatan kimia, kemudian dilanjutkan dengan tata nama, penamaan senyawa. Nah, kali ini kita akan mereaksikan antar senyawa-senyawa membentuk suatu produk. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Nah, reaksi kimia adalah proses perubahan zat asal atau reaksan menjadi zat baru atau produk. Nah, reaksi kimia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi reversible atau reaksi dapat balik. Tandanya itu anak panahnya yang ke kanan dan ke kiri. Itu contohnya pada H2O. L itu liquid cairan membentuk H2O air dalam bentuk gas. Ini bisa bolak-balik. Jadi bisa cair jadi gas, kemudian balik gas menjadi cairan. Ini adalah reaksi reversible. Reaksi kimia yang kedua adalah reaksi irreversible atau reaksi yang tidak dapat balik. Anak panahnya hanya satu ke kanan. Contohnya itu reaksi penetralan antara NaOH, natrium hidroksida, dengan HCl, asam klorida membentuk NaCl, natrium klorida, dan air. Itu adalah reaksi kimia. Selanjutnya ada persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Adalah suatu persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, misalnya sebelah kiri itu disebut reaktan, sebelah kanan disebut produk. Itu dipisahkan dengan anak panah. Nah, misal di sini ya senyawa A ditambah B. Nah, A kecil di sini adalah koefisien. Ya, A, B, C, D kecil ini adalah koefisien. A besar, B besar, C besar, D besar adalah senyawa. Nah, yang sebelah kiri ini adalah senyawa asal atau reaktan atau disebut juga pereaksi, menghasilkan hasil reaksi atau juga dikenal dengan produk. Contohnya di sini reaktannya adalah Fe dan HCl. Hasil reaksinya atau produknya adalah FeCl2 dan H2. Nah, kalau nggak ditulis ini adalah koefisiennya 1. HCl ini 2. Ini adalah contoh persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi itu ada aturan penulisan. Nah, persamaan reaksi menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dengan jumlah zat-zat hasil reaksi. Nah, untuk menyatakan digunakan rumus kimia zat-zat, koefisien reaksi, dan wujud zat. Contohnya di sini ada Na, natrium ditambah klor, Cl2 menghasilkan 2NaCl. Nah, pertama kita akan bahas rumus kimia zat-zat. Nah, zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan dengan rumus kimia. Rumus bereaksi diletakkan sebelah kiri, hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Kedua ruas kanan dihubungkan dengan tanda panah yang menyatakan arah reaksi. Nah, yang kedua koefisien reaksi menyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan produk reaksi. Pada contoh ini Na dan Cl2 itu 2 molekul Na bereaksi dengan 1 molekul Cl2 menghasilkan 2 molekul NaCl. Nah, koefisien reaksi 1 itu umumnya tidak ditulis. Koefisien reaksi diberikan agar persamaan reaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa dari Lavoisier yang menyatakan bahwa
masa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang ketiga, wujud zat. Nah, meskipun bukan keharusan, terkadang kita menyantumkan zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Wujud zat ditulis dengan singkatan dalam tanda kurung atau sebagai subscript di belakang rumus kimia zat yang bersangkutan. Nah, penulisannya untuk senyawa yang padat itu solid itu lambangnya S. Untuk cair liquid itu L. Untuk gas itu G. Sedangkan untuk larutan, larut dalam air lambangnya AQ. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi? Yang pertama, tulis semua zat di sisi kiri dan hasil reaksi di sisi kanan dengan benar. Kemudian, setarakan koefisien reaksi untuk senyawa dengan jumlah atom yang terbanyak. Kemudian yang ketiga, setarakan unsur di setiap sisi. Kemudian yang keempat, periksa kembali persamaan reaksi, pastikan banyaknya atom sama di ruas kiri dan kanan. Contoh yang pertama, misalnya ada atom aluminium Al ditambah asam sulfat menjadi aluminium sulfat dan hidrogen 2. Nah, perhatikan ini ya, Al di sebelah kiri masih 1, di sebelah kanan ada 2. Kemudian ini SO4 O-nya 4, ini ada 12 O-nya. Nah, ini sebelah kiri dan kanan jumlah atomnya belum sama. Maka bagaimana cara menyamakan? Nah, ini Al2, ini ada 2, maka di sebelah kiri Al-nya juga diberi koefisien 2. Ini udah sama. Kemudian ini SO4 dalam kurung, ini juga ada SO4, masih 1, ini berjumlah 3. Maka ini dikalikan 3. Nah, ini Al2SO4-nya udah setara. Tinggal yang terakhir H2. H2 ini 2 karena ada koefisien 3 jadi 6. Sedangkan di sini masih 2. Supaya jadi 6 kita kalikan 3. Nah, ternyata sudah setara. Ini ya. Bisa diperiksa lagi. Di sini 2Al, Al-nya 2, ini juga 2. H2-nya ini 6, sini juga udah 6. Nah, SO4-nya sini ada 3, sini juga 3. Ini setara. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada Fe besi dengan oksigen menghasilkan besi 3 oksida, Fe2O3. Nah, perhatikan Fe di kiri 1, Fe di kanan ada 2, maka yang di kiri kalikan 2. Kemudian atom O di kiri ada 2, sedangkan di kanan ada 3. Maka di kiri dikalikan 3/2 agar sama-sama 3. Nah, ini ya, 2, 3/2 kali 2 itu 3. Ini sudah setara. Tapi supaya tidak pecahan, maka dikalikan dengan KBK-nya. Kebetulan sini hanya 2, maka dikalikan 2 masing-masing ruasnya. Ini sudah ada 2 kali 2 jadi 4, 3/2 kali 2 jadi 3, dan sini 1 kali 2 jadi 2. Kita periksa kembali, F-nya 4, sini juga 2 kali 2 4, O-nya ini 6, ini juga 6, sudah setara. Nah, bagaimana kalau yang lebih rumit? Nah, kalau yang lebih rumit, untuk menyetarakan reaksinya kita menggunakan metode permisalan. Contohnya, misalnya PbNO3 2 kali ya menjadi PbO plus NO2 plus O2. Nah, ini cukup rumit. Maka agar tidak terlalu lama mengira-ngira, kita gunakan aljabar dengan permisalan dengan variabel. Misalnya kita gunakan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, dari awal kita masukkan variabel A, B, C, dan D seterusnya. Nah, prinsipnya jumlah atom di kiri itu sama dengan jumlah atom di kanan.
Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya adalah jumlah kita cari satu-satu. Ya, di sini ada atom Pb. Nah, atom Pb jumlah di kirinya itu ini udah ada A. Pb-nya 1, berarti 1 kalau A sama dengan A. Itu sama dengan, nah sebelah kiri udah habis. Nah, sebelah kanan Pb hanya ada 1. Nah, 1 kali B maka dengan B. Nah, lanjut ke atom berikutnya, ini N. N kali 2, 2. Berarti N sebelah kiri ada 2. Berarti 2 kali A. Jadi untuk atom N itu 2A sama dengan, ini ada N di mana? Oh, di C. Cuma ada 1, maka sama dengan C. Kemudian atom yang terakhir nih ya, O. Atom O itu berapa jumlahnya di kiri? Nah, di kiri ada 3 kali 2, 6. 6 kalikan A, berarti 6A sama dengan, di kanan O-nya O semua ada O. Nah, ini 1 berarti B. Ini 2 berarti tambah 2C. Yang di D sama ada 2 berarti tambah 2D. Nah, 2D ya. Nah, kalau sudah jadi persamaan seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita misalkan ya, kita boleh memisalkan mana aja. Bisa A, B, C, D itu dengan bilangan yang gampang, yaitu 1. Nah, di sini kita akan gunakan yang dimisalkan adalah A sama dengan 1. Jadi, misal A sama dengan 1. Bagaimana kita selesaikan? Karena 1, A sama dengan B, maka 1 sama dengan B. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, 2A sama dengan C. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan C. Maka C berapa? 2. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, 6A sama dengan 2C OB ya. Tambah B dulu harusnya ya. B plus 2D. Nah, 6 kali 1 sama dengan C-nya sudah ketemu tadi 2 ya. 2 kali 2 tambah B-nya 1 tambah 2D. Nah, maka 2D berapa? Kita pindah ruas. 6 dikurangi 4 kali 2 kali 2 4 kurang 1. Berarti 2D sama dengan 6 kurangi 5 1. Maka D sama dengan berapa? Setengah ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan setengah. Nah, biar tidak pecahan, maka masing-masing ini kita kalikan dengan KPK-nya. Soal di sini adalah 2. KA-nya sama dengan, jadi 1 kali 2, 2. B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 2 kali 2, 4. D-nya sama dengan 1 ya. 1. Kita masukkan ke persamaannya. Jadi, PB. Berapa? NO. 3, 2 kali. Ini 2 ya. A-nya tadi 2, diganti langsung aja 2. Menjadi B-nya berapa? 2, berarti kita tulis 2 PBO. Ditambah C-nya 4, berarti 4 NO2. Kemudian ditambah D-nya berapa? 1, berarti O2. Setelah jadi seperti ini, coba di
periksa lagi apakah ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, ya. 2 PB, PB-nya 2 ya. Sini juga 2. Nah, sekarang N-nya nih, N kali 2, 2 kali 2, 4. N-nya 4, sini juga udah 4. Dan terakhir O-nya, ini 3 kali 2, 6, kali 2, 12. Berarti 2 ditambah 8, 10 ya. 10 tambah 2, 12. Berarti alhamdulillah setara dengan koefisiennya 2 banding 2 banding 4 banding 1. Nah, contoh lain lagi, misalnya kita mengerjakan CL2 tambah KOH menjadi KCl plus KClO2 plus H2O. Nah, berapa koefisiennya? Mari kita kerjakan. Untuk CL2 ya, kita beri koefisien A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Nah, kita misalkan yang CL dulu. CL itu di sebelah kiri ada berapa? 2, berarti 2A sama dengan CL. Ini ada C cuma 1 ditambah D juga 1. Kemudian setelah jalan K itu ada 1, berarti B ya. B sama dengan K ada C ditambah D. Nah, 1 juga. Kemudian O. Untuk O, kita lihat O itu ada B sama dengan O, ada ini ya, ini 2D ditambah E ya, tambah E. Nah, selanjutnya yang H itu B sama dengan berapa? H ya, H cuma ada di E, berarti sama dengan 2E ya. Selanjutnya kita misalkan. Nah, ini mana yang mau kita misalkan? Kita misalkan yang B ya. Nah, misal aja kita gunakan yang tadi A, sekarang kita misalkan B1. Nah, kita selesaikan. Kalau B sama dengan 1, kita lihat ini yang 1 kita dari E dulu ya. B sama dengan 2E. Di 1 sama dengan 2E. E-nya berapa? E sama dengan setengah. Nah, kemudian kita ke sini. Yang kedua, B sama dengan 2D plus E. Nah, tadi sudah ketemu 1 sama dengan 2D plus setengah. Kita pindah ruas, 2D sama dengan 1 dikurangi setengah. Maka 1 kurangi setengah, setengah ya. Berarti D sama dengan setengah dibagi 2. Sama dengan berapa? 1/4. Selanjutnya, yang B sama dengan C plus D. 1 sama dengan C-nya belum ketemu, D-nya 1/4. Berarti C-nya sama dengan berapa? 1 dikurangi 1/4. Samakan penyebutnya, 4/4 kurangi 1/4. Berapa? 3/4. Jadi C-nya 3/4. Selanjutnya kita nyari A-nya ya. 2A sama dengan C plus D. 2A sama dengan C-nya berapa tadi? 3/4 ditambah D-nya 1/4. Nah, 2A sama dengan, nah ini udah sama penyebutnya, berarti 3 tambah 1, 4/4 itu 1. Berarti A sama dengan 1/2. Nah, di sini kita dapatkan nilai A sama dengan berapa? Setengah. B sama dengan 1. C sama dengan berapa?
3/4. D sama dengan 1/4. E sama dengan setengah. Nah, biar tidak pecahan, kita kalikan KPK-nya berapa? Ini ada 2 sama 4, berarti kita kalikan 4. Jadi, ini kalikan 4, 4 pakai 2, jadi hanya sama dengan berapa? 4/2, 2. B-nya 1 kali 4, 4. C sama dengan 3. D sama dengan 1. Dan E sama dengan 4 pakai 2, 2. Coba kita masukkan ke persamaannya. Nilai A sama dengan 2. 2CL2 ditambah B-nya berapa? 4. 4KOH menjadi C-nya 3KCl ditambah D-nya berarti 1 nggak usah ditulis ya. KCl O2 ditambah E-nya 2, berarti 2H2O. Nah, setelah seperti ini, kita periksa kembali apakah sudah setara antara luas kiri dan kanan. Kita periksa dari CL-nya. CL ada 2 kali 2, 4 ya. Sebelah kanan 3 tambah 1, 4. Udah sama. K-nya sekarang, K-nya 4. Sini 1 tambah 1, 4 juga. Udah setara. O-nya sekarang, O-nya di sini 4. Nah, di sini ada 2. 2 tambah 2, 4 juga. Berarti udah sama. Terakhir hanya, ini ada 4. Nah, di ruas kanan, 2 kali 2, 4. Nah, udah setara. Alhamdulillah. Udah bisa. Cukup sekian. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.